Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Julia Mardia, selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Laboratorium Kimia, serta teman-teman yang kami cintai. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Laboratorium Kimia dengan topik pengenalan dan penanganan alat laboratorium kimia dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2020 yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Ida Matul Aniro dengan nomor induk 19080760023, Suraya Nur Izzati dengan nomor induk 19080760033, Anissa Daifa Salsabila dengan nomor induk 19080760040. Pada materi ini, topik pembahasan kami yang pertama itu ada pengertian alat laboratorium kimia, yang kedua ada alat laboratorium kimia dan fungsinya, yang ketiga ada penggolongan alat laboratorium kimia, yang keempat ada cara merawat alat laboratorium kimia, serta ada cara penyimpanan alat laboratorium kimia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian alat laboratorium kimia. Alat adalah suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Jadi, definisi peralatan laboratorium menurut Permenpan nomor 3 tahun 2010 adalah mesin perkakas, perlengkapan, dan alat kerja lain yang digunakan untuk pengujian kalibrasi dan atau produksi dalam skala terbatas. Peralatan di laboratorium pada prinsipnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gelas, yang kedua, alat instrumen. Pada alat instrumen dibagi menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama yaitu peralatan yang cara pengoperasiannya dan perawatannya mudah, resiko penggunaan rendah, serta sistem kerja sederhana yang pengoperasiannya cukup menggunakan buku panduan. Pada kategori yang kedua, yaitu peralatan yang pengoperasiannya dan perawatannya sedang, resiko penggunaan sedang, akurasi pengukuran sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit. Pengoperasiannya cukup perlu pelatihan saja. Pada kategori yang ketiga, yaitu peralatan yang cara pengoperasiannya dan perawatannya sulit, resiko penggunaan tinggi, akurasi pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit. Untuk mengoperasikannya diperlukan pelatihan khusus dan bersertifikat. Menurut Novianti 2011, setiap instrumen yang akan dioperasikan harus dalam keadaan baik, dengan syarat yang pertama siap untuk dipakai, yang kedua bersih, yang ketiga berfungsi dengan baik, yang keempat terkalibrasi, dan yang kelima memiliki SOP. Pada pembahasan kedua, kita membahas tentang alat laboratorium kimia dan fungsinya. Yang pertama, glass beaker. Dengan fungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan meletakkan larutan. Glass beaker memiliki takaran namun jarang bahkan tidak diperbolehkan untuk mengukur volume suatu zat cair. Yang kedua, ada Erlenmeyer dengan fungsi sebagai wadah untuk mereaksikan suatu zat kimia dalam skala yang cukup besar dan sebagai wadah dalam proses titrasi. Yang ketiga, ada labu ukur dengan fungsi untuk membuat, menyimpan, dan mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Kemudian yang keempat ada Petri dish dengan fungsi sebuah wadah untuk membiarkan sel atau mikroba. Kemudian yang kelima ada gelas ukur dengan fungsi untuk mengukur suatu volume larutan. Yang keenam ada kaca arloji dengan fungsi sebagai wadah untuk menimbang bahan-bahan kimia yang berupa padat, serbuk, serta kristal.
Yang ketujuh, ada tabung reaksi dengan fungsi sebagai wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium. Yang kedelapan, ada cawan penguap dengan fungsi digunakan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu zat. Yang kesembilan, ada mortar dan alu dengan fungsi untuk menghaluskan zat yang masing-masing bersifat padat atau kristal. Yang kesepuluh, ada crush dengan fungsi sebagai wadah untuk menentukan kadar. Yang ke-11 ada pipet tetes dengan fungsi untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ke-12 ada pipet volume dengan fungsi untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Yang ke-13 ada pipet gondok dengan fungsi untuk memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Alat ini juga dapat digunakan sebagai alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang ke-14 ada batang pengaduk dengan fungsi untuk mengocok atau mengaduk suatu larutan. Yang ke-15 ada sudip dengan fungsi untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam berupa padat atau bubuk. Yang ke-16 ada corong pemisah dengan fungsi untuk memisahkan larutan yang disebabkan oleh massa jenisnya yang berbeda. 17 ada desikator dengan fungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang harus bebas air dan untuk mengeringkan zat-zat dalam laboratorium. Yang ke-18 ada buret dengan fungsi untuk titrasi, tapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Yang ke-19 ada corong dengan fungsi untuk memasukkan atau memindah larutan dari satu ke tempat yang lain. Yang ke-20 ada rak tabung reaksi dengan fungsi sebagai tempat tabung reaksi mengeringkan dan menjaga dan mengeringkan tabung reaksi agar tidak berjamur. 21 ada penjepit tabung reaksi dengan fungsi untuk menjepit tabung reaksi. Yang ke-22 ada statif dan klem dengan fungsi sebagai penjepit coklat pada proses ekstraksi dan sebagai penjepit buret dalam proses titrasi, sekaligus untuk menjepit kondensor pada proses destilasi. Yang ke-23 ada sikat tabung reaksi dengan fungsi untuk menyikat tabung reaksi. Yang ke-24 ada segitiga dengan fungsi untuk menahan wadah misalnya krus pada saat pemanasan atau corong pada waktu penyaringan. Yang ke-25 ada bola hisap atau filter dengan fungsi untuk menghisap larutan yang akan keluar dari botol larutan. Dan yang ke-26 ada lampu spiritus dengan fungsi untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Pada pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Alat laboratorium serta fungsinya yang selanjutnya yaitu yang ke-27, yaitu ada lampu Bunsen yang berfungsi untuk memanaskan larutan dan dapat pula digunakan untuk sterilisasi jarum osi atau lainnya. Yang ke-28 ada penyangga kaki 3 yang berfungsi sebagai penyangga pembakar spiritus. Yang ke-29 ada botol semprot yang berfungsi untuk menyimpan aquades dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Yang ke-30 yaitu ada kawat kasa yang berfungsi sebagai alas atau untuk menahan labu atau beker pada waktu pemanasan menggunakan pemanas spiritus atau pemanas Bunsen. Yang ke-31 ada klem utilitas yang berfungsi untuk penjepit dan penyangga tabung Erlenmeyer saat dipanaskan. Yang ke-32 ada oven yang berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan yang dalam keadaan basah. Yang ke-33
ada tanur yang berfungsi sebagai pemanas pada suhu tinggi, yaitu sekitar 1000 derajat Celcius, dan untuk menentukan kadar abu. Yang ke-34 yaitu ada hot plate yang berfungsi untuk memanaskan larutan, biasanya untuk larutan yang mudah terbakar. Yang ke-35 yaitu ada timbangan analitik yang berfungsi untuk menimbang zat-zat yang akan ditimbang dengan skala yang kecil. Yang ke-36 yaitu ada corong Buchner yang berfungsi untuk memfiltrasi atau memisahkan cairan dari endapannya atau dari residunya. Yang ke-37 ada kawat nikrom yang berfungsi untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Yang ke-38 ada labu destilasi yang berfungsi untuk menampung zat-zat, utamanya zat yang memiliki titik didih lebih tinggi ketika proses destilasi. Yang ke-39 yaitu ada hot hands yang berfungsi untuk memegang peralatan gelas yang masih dalam kondisi panas. Yang ke-40 ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. Yang ke-41 ada pyknometer yang berfungsi untuk mengukur massa jenis atau densitas dari fluida. Yang ke-42 ada pinset yang berfungsi untuk mengambil benda dengan menjepit. Yang ke-43 ada lemari asam yang berfungsi untuk menyimpan larutan yang bersifat asam. Yang ke-44 ada pH meter yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat. Yang ke-45 ada centrifuge yang digunakan untuk memisahkan dan mengendapkan padatan dari larutan. Yang ke-46 ada stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu. Dan yang terakhir, ke-47 yaitu ada eksikator yang berfungsi untuk mendinginkan zat. Pembahasan yang ketiga yaitu ada penggolongan alat laboratorium kimia. Penggolongan alat laboratorium kimia terdapat 4 golongan. Yang pertama yaitu alat-alat kimia yang terbuat dari kaca atau gelas. Contoh dari alat-alat tersebut diantaranya ada labu Erlenmeyer, labu didih, labu ukur, gelas ukur, tabung reaksi, labu destilasi, kuvet, pipet seukuran, pipet tetes, buret, gelas arloji, serta desikator. Penggolongan yang kedua yaitu ada alat-alat yang terbuat dari porselin. Contoh alat-alat tersebut diantaranya cawan porselin, mortar, serta sendok porselin atau spatula. Penggolongan yang ketiga yaitu ada alat-alat yang terbuat dari karet. Contoh dari alat-alat yang terbuat dari karet yaitu ada filler, juga ada prop. Yang keempat yaitu ada alat-alat yang terbuat dari logam. Contoh dari alat-alat yang terbuat dari logam yaitu ada statif, flame photometer, oven listrik, timbangan analitik, pH meter, deep freezer, spektrofotometer, kompor listrik, shocker, DLH meter, muffle furnace, AAS, biosaphatic carbonate, serta waterbed. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih atas waktunya. Saya Surya Nur Izati, nomor induk 19080076033 akan melanjutkan presentasi dengan membacakan materi perawatan dan penanganan atau penyimpanan alat laboratorium kimia. Untuk perawatan alat laboratorium secara umum memiliki tahapan seperti: pertama, sebelum alat digunakan hendaknya diperiksa dulu kelengkapannya. Yang kedua, harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan.
Yang ketiga, setelah selesai digunakan, semua alat harus dibersihkan kembali dan jangan disimpan dalam keadaan kotor. Keempat, kelengkapan alat tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum disimpan. Yang kelima, setiap alat yang agak rumit selalu mempunyai buku petunjuk atau keterangan penggunaan. Maka sebelum alat digunakan, hendaknya kita membaca terlebih dahulu buku petunjuknya. Setiap alat baru terlebih dahulu diperiksa atau dibaca terlebih dahulu buku petunjuk sebelum digunakan. Sementara itu, perawatan alat laboratorium secara khusus sesuai bahan dasar, kegunaan, maupun memiliki sumber listrik, antara lain. Pertama, pemeliharaan alat gelas. Ada alat gelas yang mampu menahan panas dan ada yang tidak. Maka, jangan memanaskan bahan dengan alat gelas yang tidak tahan panas. Alat gelas juga harus disimpan dalam keadaan bersih dan kering. Kedua, pemeliharaan alat optik. Bagian filter hendaknya dibersihkan secara berkala. Untuk menghindarkan jamur, sebaiknya lemari penyimpanan alat optik diberi penerangan secukupnya. Yang ketiga, pemeliharaan alat listrik. Alat listrik sangat sensitif terhadap guncangan, udara lembab, dan kotoran-kotoran. Maka hindarkan dari guncangan, udara lembab, kotoran, debu, dan sebaiknya menggunakan alat listrik berada dalam ruangan suhu 18-25 derajat Celcius. Selanjutnya, pemeliharaan khusus alat logam. Alat logam harus dijaga kondisinya agar tetap kering dengan suhu kira-kira 30 derajat Celcius dan jauh dari bahan kimia korosif. Bersihkan dengan dilap kain, lalu diolesi minyak oli, parafin cair, atau minyak rem. Untuk pemeliharaan alat porselen, hendaknya hindarkan dari benturan dan simpan di tempat yang aman. Pemeliharaan khusus alat kayu dapat dilakukan dengan menyemprot alat kayu tersebut dengan pestisida dan simpan dalam kondisi kering. Bila diperlukan, lakukan coating atau melapisi alat kayu tersebut dengan cat. Yang terakhir, pemeliharaan khusus alat karet. Jaga tetap bersih dan kering. Apabila diperlukan, alat karet dapat diberi teburan bedak pada seluruh permukaannya. Materi selanjutnya adalah cara penyimpanan atau penanganan alat laboratorium. Bagaimanakah cara menyimpan dan menata alat laboratorium dengan baik dan benar? Dalam penyimpanan dan penataan alat laboratorium, yang perlu diperhatikan, pertama yaitu jenis bahan dasar penyusun alat tersebut. Yang kedua, alat yang terbuat dari logam tentunya harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas dan porselen. Yang ketiga, dalam penyimpanan alat, aspek bobot benda juga perlu diperhatikan. Keempat, jangan menyimpan alat-alat yang berat di tempat yang lebih tinggi agar mudah diambil dan disimpan kembali. Tentu ini akan berpengaruh pada faktor keselamatan. Atau kita dapat menyimpan alat-alat laboratorium seperti berikut. Pertama, berdasarkan jenis alat. Misalnya, gelas kimia, corong, cawan petri, lumpang, alo dapat disimpan dalam satu tempat. Yang kedua, berdasarkan jenis bahan dasarnya. Alat laboratorium dapat disimpan berkelompok, kaca dengan kaca, porselen dengan sesamanya, dan seterusnya. Yang ketiga, berdasarkan jenis percobaan. Misalnya, alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum laju reaksi, kesetimbangan, dan sebagainya dapat disimpan dalam satu tempat. Yang keempat, berdasarkan kualitas alat. Sebagai contoh, neraca analitik digital dan spektrofotometer dapat dikategorikan sebagai alat ukur yang teliti dan canggih, sehingga harus menjadi pertimbangan pertama dalam penyimpanannya. Yang kelima, berdasarkan frekuensi penggunaan. Apabila alat tertentu sering dipakai, simpan pada tempat yang mudah diambil atau dijangkau. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.